24, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya, Doktor bidang planning dan mantan sekjen, dan menjadi politisi profesional, pekerja keras, dan beliau saya minta untuk mengawal lingkungan hidup kita ke depan. Sebanyak 34 Menteri Kabinet Kerja dilantik dan diambil sumpahnya secara resmi di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 Oktober 2014. Beberapa kementerian mengalami perubahan nama karena adanya penggabungan atau pengurangan wewenang kementerian. Salah satu kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang merupakan gabungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Penyatuan dua kementerian ini akan secara politis menjawab masalah-masalah yang dipersoalkan publik, sehingga ada keseimbangan antara pengelolaan hutan yang dapat memberi manfaat luas kepada masyarakat, namun tidak merusak lingkungan. Hutan itu terganggu, ketika hutan itu dibebani, maka kita memasukkan dia kepada konteks lingkungan. Oleh karena itu seharusnya persoalan hutan dan lingkungan jangan didikotomikan. Saya minta tolong betul, tidak boleh ada jajaran birokrat kita yang mempersoalkan penyatuan ini, karena secara konsep sebetulnya tidak ada persoalan. Terkait peleburan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, perlu dijaring aspirasi dari pihak luar birokrasi kementerian agar didapatkan sebuah referensi dan kombinasi pengetahuan yang holistik, sehingga dapat bekerja efektif dan efisien menghadapi berbagai permasalahan sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Persiapan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung dilakukan dengan pembuatan jalur yang membuka areal hutan lindung dan hutan produksi siosar. Luas lahan yang akan dijadikan tempat tinggal bagi pengungsi Sinabung sekitar 30 hektar dan daerah perladangan seluas 450 hektar. Jumlah pengungsi Sinabung yang akan direlokasi sebanyak 1.700 kepala keluarga. Kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab semua pihak. Oleh karena itu, perlu kerjasama yang baik antara pihak pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk penanganan secara tuntas bencana asap dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Salah satu upaya mewujudkan inovasi dan solusi adalah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Gedung Kultur Jaringan Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemeliharaan Tanaman Hutan
diresmikan sebagai pusat kegiatan penelitian dan pengembangan kultur jaringan. Pengembangan kultur jaringan diharapkan menjadi solusi mempercepat produksi jenis-jenis tanaman unggul di Indonesia. Mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan keterlibatan aktif dari pihak sekolah. SMK Katolik Mater Amabilis Surabaya merupakan sekolah penerima penghargaan Adiwiyata Mandiri 2014. Penghargaan Adiwiyata diberikan kepada sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Gerakan penanaman 1 miliar pohon merupakan gerakan penyelamatan hutan dan lingkungan melalui upaya rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon. Keberhasilan gerakan tersebut ditunjang oleh keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat yang menjadikan gerakan menanam pohon sebagai sebuah budaya. Bencana banjir merupakan bencana ekologis, sehingga penyelesaiannya memerlukan keterpaduan hulu dan hilir, serta kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan. Terkait hal tersebut, dilakukan peninjauan hulu Sungai Ciliwung dan stasiun pemantau arus sungai di Cisarua, Bogor. Taman Safari Indonesia kembali berhasil mengembangbiakan gajah Sumatera. Bayi gajah yang baru lahir tersebut diberi nama Anari. Media fotografi bisa dijadikan salah satu upaya dalam menggugah kesadaran akan konservasi satwa. Melalui Lomba Foto Satwa Internasional, Taman Safari Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memeriahkan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni serta Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional tanggal 5 November. Perkemahan Satuan Karya Pramuka Wana Bakti atau Pertiwana tingkat nasional keempat tahun 2014 berlangsung sejak tanggal 15 sampai dengan 20 Desember 2014 dengan tema One Scott One Trees. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Sarasehan Adiwiyata Nasional 2014 di Auditorium Manggala Wana Bakti, Jakarta. Acara ini merupakan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang bertujuan untuk mewujudkan generasi peduli lingkungan. Rapat Kerja Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2015 merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia yang menekankan pada upaya penyatuan, niat dan komitmen seluruh stakeholder sektor kehutanan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Pertanian membahas permintaan lahan untuk keperluan tanaman pangan setahun atau annual crops, padi dan palawija seluas 500.000 hektar dan untuk tebu seluas 500.000 hektar. Dengan dibentuknya tim penanganan pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan, pengaduan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti dan ditangani.
Presiden mengapresiasi 22 kementerian yang telah mendelegasikan wewenang penerbitan perizinan kepada BKPM. Penyatuan perizinan di PTSP pusat ini untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan daya saing bangsa. Untuk itu, antar kementerian atau lembaga diminta menghilangkan ego sektoral serta diminta dapat bekerja sama, bersinergi memberikan pelayanan terbaik kepada para investor. Rapat kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Komisi 4 DPR RI yang diketuai oleh Edi Prabowo membahas beberapa hal sebagai berikut, yaitu evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2014, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI semester 1 tahun 2014, program kerja tahun 2015, APBNP tahun 2015, dan rencana kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan serapan pada APBN tahun anggaran 2015.